Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami,
silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Selamat pagi, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, semuanya kita baik, amin. Kalau tadi mungkin ada yang datang dalam kelemahan, lagi letih, lesu, saudara. Coba bangkit berdiri saudara, biar kita semangat. Iya, kita boleh berfellowship bersama, salaman, kanan kiri depan belakang. Katakan engkau luar biasa hari ini. Ya. Iya, depan belakang saudara kasih senyum yang terbaik. Iya, coba bilang coba angkat tangannya bilang seperti ini. Hai jiwaku, puji Tuhan yuk. Hai jiwaku, puji Tuhan yuk. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau yang dulu-dulu Tuhan udah tolong, hari ini depan pasti Tuhan tolong kita, amin. Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus kita. Dia dahsyat saudara. Haleluya. Kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk bertepuk tangan. Semangat saudara, kita memuji Tuhan. Katakan, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saudara, waktu kita menyembah, saya rindu setiap kita mengeluarkan suara kita sampai kita bisa dengar suara kita sendiri waktu kita menyembah Tuhan. Amin. Karena saya percaya waktu kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, hadiratnya memenuhi setiap kita di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir ya Bapa. Kau bertata di atas segala pujian kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Dan kami menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Pada jemaat saja nyatakan, kami bawa persembahan. Ku bawa Amin. Korban syukur kami. Haleluya. Takkan pernah Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku,
yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, Haleluya. yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku Ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami bawa persembahan kami Tuhan, Inilah persembahan lewat kami, pujian, lewat mazmur kami. kami bawa Mari naikkan persembahan ucapan kami, syukurmu Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Mari bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu Inilah pagi hidup hari ini. kami, Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami yang kudus dan korban yang syukur berkenan di kami hadapan-Mu. kepadamu. Kami mau lihat Ini hidup kami, Tuhan. Ia adalah Rabaya Syadalah Kami tinggikan Kami bawa namamu, Tuhan. Kami puji namamu. Ini hidup kami, Tuhan. Kami bawa menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami sembah, kami tinggikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kami tinggikan Pujilah namanya Kami yang sembah, kudus. kami tinggikan Dan janganlah namamu. lupakan kebaikan Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir memenuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biar bukan saja hari ini kami menyembah-Mu Tuhan, dan biarlah setiap hari Tuhan, mulai saat ini ya Bapa, kami mau bawa Tuhan hidup kami Tuhan. Mungkin kemarin-kamarin kami masih malas untuk nyembah Engkau setiap hari Tuhan. Tapi doa kami
Biarlah setiap hari, setiap waktu Ya. kami boleh ambil waktu kami Yes. buat menyembah Engkau, Ya. bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Biarlah mulut bibir kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Amin, ya amin. Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Syara baba baba Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Ini doa kami Tuhan, Tuhan. sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari perlahan sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari ekspresikan penyembahanmu kepada Tuhan saudara. Sepanjang hari Saudara mau angkat ku tangan beri saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan. penghormatan Haleluya. kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Lebih lagi nyatakan. mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Sepanjang hari. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari. Sepanjang Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sorak-sorai yang panjang bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami bersuka cita siang hari ini ya Bapa, Ya, Tuhan. sebab Allah hadir di tempat ini. Amin. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, seberapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Biar kita boleh satu hati, satu suara memuji-muji nama Tuhan. Katakan Yes. amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Yuk lebih keras lagi sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, Amin. yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya. Engkau yang memerintah Tuhan sampai selama-lamanya dalam hidup kami. Sorakan haleluya. 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 Apapun masalah, pergumulan yang ada di tengah-tengah kita yang sedang kita hadapi, apapun masalahnya, pokoknya kalau ada Tuhan beres kabeh. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, semuanya beres saudara. Yuk kita joget buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting apa? Yang Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidup banyak masalahnya, bisa salah,
memang banyak masalah. Coba turunin saudara. Ayo, tepuk tangan lagi dong buat pemusik. Haleluya. Yuk tepuk tangan yuk. Yuk lagi. Sampai masuk pokoknya. Ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Lagi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Come on. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Katakan beres kabeh. Haleluya, musik memuji Tuhan. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar. Bersama Yesus kita ada. Lagi saudara katakan, hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan jangan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting apa saudara? Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh. Lagi, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada apa saudara? Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Amin. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Beres kabeh. Haleluya. Memang ada aja masalahnya saudara. Kita minta maaf ya kalau kuncinya salah tadi. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apapun masalahnya semuanya beres KB. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya ingin tanya saudara, adakah yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan saudara. Oh jemaat yang setia semuanya. Puji nama Tuhan, kita terus berdoa biar ada jiwa-jiwa yang baru. Apa ada yang baru? Sebelah sini ada? Tidak ada. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan ya saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini ya Bapak, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak, dan biarlah siang hari ini kami boleh fokus untuk sebentar kami menyiapkan diri kami untuk firman Tuhan ya saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari kita bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ini beri syukur kami Tuhan Yesus. Mari saya undang hamba-Nya. Hanya bagi-Mu, ya Allahku, Ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami.
Engkau sudah memelihara kami selama 1 minggu. Bahkan kami masih diberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Bahkan berkat-Mu juga selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu boleh ada atas kami. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, itu sebagai rasa ucapan syukur kami. Karena Engkau sudah memelihara selama 1 minggu. Biarlah melalui pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu Tuhan, itu menjadi dupa harum bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau disukakan di tempat ini. Begitu pula juga kami sudah diberkati melalui Voice of Pentecost dan melalui pujian penyertaan-Mu, biarlah boleh menguatkan kami sehingga iman kami semakin bertumbuh di hadapan-Mu. Kalau saat ini kami rindu untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini, kami sehati dalam nama Yesus. Sudah kami tolak, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih lagi. Berbicaralah bagi kami di tempat ini. Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, sebagian saya mengenal Bapak Ibu. Kita sudah masuk lansia juga ya. Baik, ya saya nggak berasa dulu zaman Pak Alek Yongki, Ibu semua ya, dan sampai saat ini kalau kita boleh ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Baik, mari kita membuka 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini tanda-tandanya bukan apa-apa. Rasa-rasanya kita semakin khawatir. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kembali perang yang tidak berhenti-henti, dan saudara bisa perhatikan di media pembunuhan, orang mudah membunuh, ya, orang mudah tawuran, orang mudah mati, saudara. Ya, hari-hari ini itu yang terjadi, saudara. Ya, di sini dikatakan karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tema hari ini adalah jemaat yang berdoa. Hari-hari ini memang kita harus banyak berdoa. Ketua Sinode kita Pak Rubin mengatakan, peperangan boleh ada, tetapi kalau peperangan sudah menyangkut bangsa Israel, ini tanda-tandanya kedatangannya sudah semakin dekat. Dan kita perhatikan, peperangan di Israel atau di Timur Tengah, ini nggak akan berhenti, saudara. Setelah Israel berperang melawan Hamas, Hamas habis, sekarang lawan Hizbullah. Siap-siap lagi, Houthi juga mau nyerang, Iran juga mau nyerang, ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Bahkan di satu sisi perhatikan baik, bangsa Israel sedang berusaha di tepi barat tepi barat Palestina yang tepi barat itu sedang berusaha supaya bait Allah didirikan. Kembali, kalau bait Allah sudah didirikan, ini tandanya Antikris, si pendurhaka hari-hari ini akan ada. Kembali, Antikris itu sudah ada, tetapi kembali karena masih ada jemaat, masih ada anak-anak Tuhan, masih ada kuasa Roh Kudus yang menahannya sehingga mereka tidak menampakkan. Tapi nanti kalau saat kita sudah diangkat, saudara, di awan-awan, percayalah, Antikris akan menampakkan diri. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 10 sampai dengan 11. Wahyu 3
ayat 10. Mari kita baca, 2, 3. Karena engkau atas seluruh dunia. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Coba dilihat ayat 11. Karena engkau menuruti firman-Ku. Hari-hari ini kita harus menuruti firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman, kita harus melakukannya, ya. Menjadi pelaku-pelaku firman. Lalu tekun menantikan aku, tetap berjaga-jaga di dalam doa. Kembali doa bukan hanya nafas hidup, tapi itu sebagai jaga-jaga kita. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini janji Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menuruti firman-Nya, maka lihat Tuhan akan melindungi kita. Bahkan saat nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita semua akan diangkat. Siapa yang rindu saat Tuhan Yesus datang kita terangkat? Oh ya, pastikan supaya kita nanti terangkat di awan-awan yang permai. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita melihat ya perjalanan hari-hari ini, sesuai dengan kesepakatan hamba-hamba Tuhan yang disampaikan oleh gembala pembina kita, salah satunya di tahun 2033, supaya menyelesaikan amanat agung. Ini rasa-rasanya juga sebagai tanda. Bukan saya mengatakan habis 2033 kita langsung rapture, enggak. Tapi kita harus siap-siap, waktunya sudah enggak lama. Ya. Dan ini kelihatannya 2033 ini bergerak ke seluruh dunia. Ya. Bahkan dari yang gereja tradisi, gereja apapun hari-hari ini juga meresponi 2033 untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, kembali lagi, apa tugas kita? Yaitu tugas kita harus berdoa. Katakan kita harus berdoa. Nah, jemaat yang berdoa yang bagaimana? Mari yang pertama, yaitu jemaat yang berdoa, yaitu doa orang benar besar kuasanya. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu terus supaya bila dengan yakin didoakan, amin. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kembali ya saudara, kalau mau doa sangat besar kuasanya, harus menjadi doa orang yang benar. Nah kembali, kalau kita menjadi orang yang benar, ya kalau ada dosa, ada permasalahan ya cepat-cepatlah minta ampun kepada Tuhan. Ya, kalau dulu sebelum pengorbanan Tuhan Yesus, setiap kali kita berdosa, kalau dosanya kecil, kita bawalah burung merpati untuk dipersembahkan di bait Allah. Kalau dosanya agak besaran, kita membawalah domba untuk dibakar, untuk dikorbankan sebagai penebus dosa. Kalau dosanya besar sekali, ya kembali bawa lembu, bawa sapi untuk dikorbankan. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dan oleh karena Tuhan Yesus, Yohanes 3 ayat 16b mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cukup kita percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ada dosa, cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat minta ampun. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Jika maka ia adalah sehingga dan amin. Tapi kembali ya, kalau sudah minta ampun, berbuat dosa lagi. Nanti gampang, minta ampun lagi. Jangan salah.
saat kita matinya lagi berbuat dosa, sudah. Ya, bukan masuk surga, masuk ke neraka lah. Oleh sebab itu, kalau Tuhan ingatkan, cepat-cepat minta ampun. Nah kembali, kalau kita sudah menjadi orang benar, maka tadi kembali, coba di yang poin pertama, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di tempat kami ada seorang ibu, umur 68 tahun, bapaknya umur 75 tahun. Waktu itu anak-anaknya minta dia untuk diperiksa secara lab. Lalu diperiksalah semuanya total. Ya, setelah diperiksa, petugas dari lab itu melihat datanya bingung. Anaknya yang masih muda malah ada beberapa poin sakit. Tapi ibu ini dengan bapak ini, ya dia sudah ya umas gitu ya, lansia dan umas, tetap sehat. Lalu petugas ini tanya, Bu, kok ibu dan bapak sehat, kenapa? Lalu ibu ini bilang, Nak, saya tuh suka mengimani firman yang disampaikan oleh pendeta saya. Saya suka mengatakan sederhana gini, kan ada firman, coba kita lihat yuk. Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16. Oke, kita baca yuk. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Coba lihat ayat 17 lagi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Berarti kita disertai tanda-tanda, betul? Kuasa Tuhan Yesus. Kuasa apa? Mengusir setan. Ya kan? Masa si orang Kristen takut mengusir setan? Kita udah disertai kuasa loh ya. Lalu mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Oke, itu berbahasa roh. Lanjut ayat 18. Ya. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut. Ini kalau jangan disengaja, mereka tidak akan mendapat celaka. Tetapi yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya ajarkan jemaat sederhana. Setiap pagi berdoa, katakan, jantung saya sehat dalam nama Yesus. Paru-paru sehat, lever sehat, empedu sehat, ginjal sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kolesterol normal dalam nama Yesus. Diabetes normal dalam nama Yesus. Tensi darah normal dalam nama Yesus. Lalu kanker, tumor mati seakar-akarnya dalam nama Yesus. Dan itu yang dikatakan oleh ibu itu setiap pagi bersama bapaknya. Dan puji Tuhan sehat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan berpikir sakit terus langsung sebentar mau pergi ke dokter mana, mau pergi ini. Oke, punya BPJS, punya asuransi. Jangan salah ya, nanti dipergunakan ya mumpung ada BPJS, mungkin ya rumah sakit kesempatan ya gratis semua ya. Nah itu, tapi itu bukan solusi. Tuhan berikan kita kuasa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saya punya iman dari dulu waktu menjadi hamba Tuhan dari 2001 berdoa. Sekali-kali kami tidak akan masuk rumah sakit dan diopname. Dan puji Tuhan sampai detik ini kami tidak pernah masuk rumah sakit bersama anak kami. Ya sekali-sekali periksa ke dokter oke. Tapi setelah itu mujizat terjadi. Ya, sebelum kita ini berdoa dahulu. Kalau sudah memang agak parah sekali, paling ngecek ke dokter
dikasih obat sebentar, langsung sehat. Imanin saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang kedua, doa dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Mari kita baca. Ayo sama-sama di sini. 2, 3. Elia dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya lalu amin. Kita tahu Elia ya. Elia adalah nabi yang hebat. Tanding melawan 450 nabi Baal, ya kan? Nah, saat itu berperang seharian. Maksudnya minta api dari surga. Pokoknya ada 2 korban bakaran. Ayo, siapa yang korban bakaran yang dibakar dari api surga? Itulah yang layak untuk disembah, untuk layak dipercaya atau diagungkan. Lalu Nabi Baal mereka sembahyang berdoa seharian bahkan sampai merusak tubuh mereka. Ya diejek oleh Elia, ayo yang lebih keras lagi, mungkin Allahmu enggak dengar ini. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat Elia berdoa sekali, api langsung menyambar, luar biasa. Tapi yang di sini dikatakan apa? Coba tadi tampilkan firman-Nya. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Tapi kembali, rahasianya apa? Bersungguh-sungguh berdoa. Bagi saudara yang bersungguh-sungguh berdoa, gak ada yang mustahil. Amin. Kalau berdoa, gak ada yang mustahil. Ya, saudara butuh apa? Pekerjaan, butuh jodoh, usahanya supaya dibuat berhasil. Kenapa enggak berdoa? Kalau yang lain pakai jimat, pakai opo-opo, minta orang pintar, kenapa kita enggak berdoa? Ya kan? Nah, minta jodoh, ya tadi pagi saya saksikan. Saya waktu itu minta jodoh, di sini masih ada anak muda yang belum ada jodohnya? Wes. Oke, saya saksikan ya. Jadi gini, waktu itu saya berdoa, saya minta jodoh sama Tuhan. Tapi ada syaratnya, saya punya 3 syarat ke Tuhan. Boleh dong, dia bapak saya. Tuhan, yang pertama, saya minta saya menikah sebelum umur 30. Lalu yang kedua, Tuhan, jodoh saya kulitnya lebih putih daripada saya. Ingin memperbaiki keturunan saudara. Kalau ketemu yang hitam nanti belang-belong teng anak saya lebih putih, ya kan. Nah, lalu yang ketiga ini agak berat. Tuhan, aku minta jodoh saya selisihnya 3 tahun. Apakah saya datang ketemu, kau lahir tahun berapa? Kau lahir tahun berapa? Enggak, saudara. Saya cukup berdoa, sungguh-sungguh. Tuhan, aku berdoa, tolong Tuhan. Suatu saat Tuhan tunjukkan, itu loh jodohmu. Benar Tuhan, saya kurang begitu yakin, saya udah kenal orang ini. Benar Tuhan, dan puji Tuhan, sekarang dia itu istri saya. Tahu enggak, saya menikah bukan umur 30, tapi 29 tahun. Lalu, kulitnya lebih putih daripada saya, sekarang cuma agak kejemur jadi hampir sama seperti saya. Cuman dia tuh orang Jawa, hanya ada keturunan Chinese-nya, jadi agak putih. Beberapa kakaknya dan adiknya itu lebih putih, yang lain-lain agak hitam saudara. Nah setelah itu yang ketiga, dan puji Tuhan selisihnya 3 tahun 3 bulan. Saya lahir bulan September, dia lahirnya bulan Desember. Saya tahun 62, dia tahun 65. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ayo, you mau minta apa? Pasanganmu rambutnya keriting, mau tinggi, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, mau kerjanya sebagai guru di kantor, mau apa? Mau orangnya cerewet, mau galak, mau ganteng, mau apa, terserah. Boleh. Boleh dong.
sungguh-sungguh kok, ya kan? Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, ayo berdoa. Saya minta pekerjaan juga berdoa. Saya minta rumah juga berdoa. Saya minta gaji naik juga berdoa sama Tuhan. Ya. Saya minta anak-anak sekolah yang baik, kami juga berdoa. Karena bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Asal kita sungguh-sungguh berdoa. Yang ketiga, cepat saja. Yang ketiga, doa yang tidak jemu-jemu atau bosan. Kita lihat Lukas 18 ayat 1, nanti lompat ayat 7 dan 8. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus tidakkah dan adakah aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan baik. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, saat nanti Tuhan Yesus datang, adakah kita punya iman yang seperti ini? Saudara kalau baca nanti ya di Lukas 18 itu cerita seorang janda di mana dia ingin dibela haknya oleh hakim yang galak, yang tidak takut akan Tuhan. Kembali kalau dia nggak dibela oleh hakim itu, mungkin rumahnya akan disita, akan diambil. Tapi ya kalau disita diambil, dia mau tidur di mana? Dia mau tinggal di mana? Mungkin dia sudah tidak punya anak atau anaknya jauh, suaminya sudah nggak ada. Oleh sebab itu dia kejar terus hakim itu. Kemanapun hakim itu pergi, ke pasar, ke kantor, ke tempat pekerjaannya apapun. Bahkan lagi rekreasi dia kejar terus. Katakan, Pak Hakim belalah aku, Pak Hakim belalah aku. Dan setelah itu Pak Hakim yang tidak takut akan Tuhan. Karena dia berpikir daripada perempuan ini nyusahkan saya, lebih baik saya bela. Akhirnya apa? Tidakkah, coba kembali lagi tadi firmannya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Bisa ditampilkan? Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Betul saudara, seperti Pak Hakim itu. Tuhan juga seperti kita, seperti Pak Hakim itu. Ya, dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita semua apabila kita tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, selalu berdoa. Lalu, tetapi adakah ia mendapati iman di bumi? Saya tutup dengan satu kesaksian agak panjang. Saya mempunyai 2 anak. Anak yang pertama sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Kami punya cucu umur 3 tahun. Ya, anak saya yang pertama sudah bekerja sebagai programmer. Dia perusahaan asing. Istrinya juga di bagian akuntansi, kepala bagian ya di perusahaan yang lumayan. Mereka sudah punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, sudah tercukupi. Bahkan anak saya juga bantu melayani juga, ya. Bahkan dia sebagai youth pastor di gereja kami. Anak saya yang kedua, dua-duanya adalah anak laki. Anak yang kedua, ini yang saya akan ceritakan. Anak saya yang kedua, waktu lulus SMA, ya mungkin umur sekitar 19 tahun atau 20 tahun, saat itu dia ingin mendaftar ke perguruan tinggi. Saat mendaftar perguruan tinggi, saya mengusulkan namanya Abednego. Saya bilang, Bet, kamu ambil ini aja. Karena saya tahu dia suka IT, bahkan di sekolahnya dia membantu sekolahnya membuat edufair, promosi. Saya juga mengusulkan ke jurusan desain komunikasi visual. Lalu sudah diterima sesungguhnya di salah satu universitas di Jakarta dan tinggal kita membayar untuk menentukan dia kuliah. Tetapi dia secara iseng-iseng mencoba untuk masuk perguruan tinggi negeri dan akhirnya diterima karena dia anaknya cukup cerdas.
di salah satu universitas negeri di Jogja, yaitu UGM, dan jurusannya, yaitu di bawah jurusan kedokteran gigi, saudara. Itu termasuk yang baik. Nah, saat diterima di sana saya hanya mengatakan, rasa-rasanya kamu nggak cocok sih Dek di sini. Bukan masalah universitasnya, tapi saya katakan rasa-rasanya kamu nggak cocok deh. Tapi dia tetap ngotot, enggak Pak, aku pengen coba. Bahkan waktu itu istri saya maksa, itu anaknya pengen ke sana. Akhirnya saya mengatakan, ya sudah, oke, silahkan kamu ke sana. Kita cari kos di sana dan akhirnya dia ikut mapram atau ikut ini, terus akhirnya semester pertama dia kuliah, semester kedua dia kuliah, tetapi apa yang terjadi semester ketiga drop, dia nggak mau kuliah. Ya, istri saya bolak-balik ke sana untuk mensupport, mendekatkan diri sama dosen, kata teman-temannya nggak ada masalah apa-apa. Kak Abed ini anaknya pinter kok, anaknya aktif, bahkan dia menjadi ketua kelas. Dia bahkan ada salah satu dosen atau apa waktu itu mengatakan, nih Abed saya mau persiapkan jadi asisten dosen gitu ya, karena anaknya memang cukup cerdas gitu. Tapi nggak tahu bagaimana drop, nggak mau kuliah ya. Dan setelah itu kami bingung apa yang harus kita lakukan. Saya punya teman hamba Tuhan di Klaten, lalu saya bawa anak ini, sudah kamu ikut teman papa di sana ya, kos di sana ya supaya dibantu. Tetap aja nggak bisa ya. Habis dia waktunya hampir 3 tahun ya, nggak kuliah, dia drop. Akhirnya saya bilang, udah balik aja deh, pulang ke Bogor ya, pulang ke Parung waktu itu. Terus sudah. Nah, apa yang terjadi saat di rumah, dia cuma di kamar saja, dia stres. Ya maaf, dia nggak mandi, maaf kamarnya sampai bau, dan katakan kalau dia nggak disuguhin makan, nggak mau makan, saudara. Kami bingung apa yang terjadi. Ya, lalu hal yang tidak mengenakan, ya, ada salah satu anak Tuhan, bukan hanya suaminya tapi istrinya juga. Suaminya ngomong ke saya, tuh Bapak, gimana tuh anak Bapak yang kedua, kok enggak kuliah? Istrinya juga mengatakan demikian. Memang resiko, saudara. Berbicara di depan mimbar, jadi berkat, memotivasi orang, menguatkan orang, tapi anak kami enggak kuliah. Itu yang membuat kami tertekan. Kami enggak curhat kemana-mana, istri saya ada Facebook, enggak menjelekkan siapa-siapa. Kami enggak tahu apa yang harus kami lakukan. Lalu saya bilang sama istri, udah gini aja. Yuk setiap pagi kita berdoa aja. Lalu kita nubuatkan anak kita. Waktu itu saya dengan istri saya hanya memperkatakan setiap pagi jam 5 pagi kami bangun hanya memperkatakan demikian. Tuhan, kami percaya Abed pasti kuliah lagi. Abed pasti berhasil. Abed pasti selesai. Bahkan Abed nanti akan bekerja. Istri saya nambahin lagi, bekerja di satu meja, punya kursi, punya peralatan, maksudnya komputer dan yang lainnya. Lalu Abed juga akan menjadi karyawan. Abed punya jodoh anak Tuhan yang terbaik. Dan nanti dia punya keluarga yang terbaik. Saudara, tahu saudara, kami mendoakan 5 tahun saudara. Tidak jemu-jemu setiap pagi itu. Setiap saat Abed saya tawarin lagi, Bet, ayo kuliah di tempat ini. Papa masih sanggup, Papa masih sanggup. Tapi anaknya diam aja, dia nggak mau, dia nggak ngomong apa-apa. Kami juga bingung, karena memang anaknya agak cool, agak tertutup, saudara. Ya, dia tidak mau ya resiko gitu ya. Anak punya kecerdasan tapi ya begitu. Nah, akhirnya kami nggak tahu, hanya kami nubuatkan aja. Setiap hari kami bernubuat sampai 5 tahun, saudara, kurang lebih 5 tahun. Lalu apa yang terjadi? Suatu saat salah satu pengerja, dia bilang, Pak, ini anak saya mau saya masukkan ke sini, tapi kok nggak jadi. Ya sudah. Lalu saya lihat brosurnya, udah deh sini deh, brosurnya saya coba ke anak saya. Dan itu di Akademi Televisi di daerah Jakarta Barat, saudara, ATVI, saudara. Lalu saya katakan pada Abed,
mau nggak kamu kuliah di tempat ini? Saya ya itu udah berkali-kali saya coba ya, universitas apapun, brosurnya apapun, tapi dia tidak mau. Tapi saat saya sodorkan itu, langsung dia mengatakan satu kata, terserah. Saya berpikir sudah baru ngomong terserah aja, sudah saya responin. Lalu saya dengan istri saya langsung mendaftar ke sana. Itu pun saya ajak dia nggak mau. Akhirnya kami bayar, kami selesaikan administrasi dan beres. Dan setelah itu 2020 kan masuk COVID. Akhirnya dia puji Tuhan, dia kuliahnya pakai online. Ya, dia kuliahnya online. Setiap kali habis akhir semester, kalau saya tanyakan dia nggak mau terbuka. Untung saya punya akses, saya tanya, gimana Abed kuliahnya? Oh Pak, bagus kok Pak, nggak pernah absen, terus masuk. Saat akhir semester, saya tanyakan nilainya, dia nggak mau jawab, dia nggak mau kasih tahu saya. Sampai sekarang juga begitu. Tapi saya punya akses, lalu dikasih tahu, Pak ini nilainya Abed dari sana ya, admin sana. Saya perhatikan, puji Tuhan, nilainya A, B. Waduh, puji Tuhan. Dan saudara, saya langsung potong, karena doa-doa kami kemarin tepatnya bulan November 2023. Dia diwisuda, menjadi wisudawan yang terbaik, ranking 1, ya dengan nilai cum laude. Umurnya berapa? Umur 28 tahun saudara, teman-temannya umur 22, 23, dia 28 tahun nilai ranking yang pertama. Kita beri tepuk tangan tuh. Saudara, waktu itu rasanya beban yang berat, rasanya ringan semuanya. Bahkan kami di-shoot di studio yang besar yang suka dipakai acara-acara tersebut. Wah Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat itu ada salah satu, dia mendapat emas logam juga, mendapat kalung mahasiswa berprestasi dan yang lainnya saudara. Setelah itu dosennya mengatakan yang wisuda, ternyata saya dapat info Abed itu murid kesukaan dari dosen gitu ya. Lalu dosennya bilang, Bet, kamu udah buat CV belum? Kurikulum vitae belum? Belum Pak, ayo buat. Nah, akhirnya dia buat, bulan Februari dia diterima sebagai karyawan. Tetapi karyawan kontrak. Ini terus kami doakan. Selesai kuliah, sudah diwisuda, kami terus berdoa untuk pekerjaan. Dia karyawan kontrak, setiap 1 tahun diperpanjang. Doa kami apa? Dan ternyata, maaf sebentar. Apa yang didoakan istri saya terjadi. Istri saya berdoa minta supaya Abed bekerja di 1 meja, 1 kursi, dan punya peralatan komputer dan yang lainnya. Dan itu terjadi saudara. Waktu cucu saya cerita nonton film Baby Bus ya, di salah satu siaran, Abed mengatakan itu kan om yang setting itu, yang edit gitu. Nah dia yang edit film itu saudara. Nah setelah itu menjadi karyawan kontrak, lalu istri saya berdoa, Tuhan kami minta supaya Abed menjadi karyawan tetap. Itu doa kami setiap pagi. Sampai terus punya jodoh, sampai terus nanti ini. Apa yang terjadi saudara? Februari dia bekerja, Maret, April, Mei, Juni dia sudah menjadi karyawan tetap. Sampai kakaknya bilang, Bet, Mas aja 1 tahun baru karyawan tetap. Kamu cuma 4 bulan sudah menjadi karyawan tetap. Kembali doa dengan tidak jemu-jemu. Lalu dia bekerjanya ya kadang-kala shift pagi, shift sore. Kalau shift sore dari jam 4 selesai jam 12 malam. Pulang ke rumah itu perjalanan 1,5 jam, dia naik motor saudara. Sampai rumah bisa jam 1, bisa jam 1:30, kadang-kala bisa jam 2 lebih, hampir 2:30. Wah kalau kami sudah jam 12 itu kami berdoa terus. Bahkan dia liburnya kadang-kala Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kadang-kala Sabtu, Minggu. Lalu doa kami apa? Tuhan kami berdoa, Abed biar pekerjaannya, shiftnya dapat pagi terus dan liburnya Sabtu Minggu. Dan mulai bulan kemarin, bulan Agustus,
dia bekerjanya setiap pagi dan liburnya Sabtu Minggu. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saudara, saya bukan membohongi, tapi ini benar kenyataannya. Mengenai jodohnya bagaimana saudara? Tahu-tahunya dia punya jodoh jauh saudara, di Surabaya sana. Saya berpikir kok bisa-bisanya ya ketemu orang di Surabaya. Ternyata dari temannya punya pacar di Surabaya, Surabaya dikenalin di sini, akhirnya ketemu. Dia pergi ke Surabaya. Kemarin ada maulid, liburan, dia wakuncarnya ke sana, ke Surabaya. Ya. Nah, waktu yang lalu pernah pacarnya datang ya ke kami dan dia cerita, Om, terus terang Om, dia cerita sama saya pacarnya. Om, dulu tuh saya suka pacaran dengan non-Kristen. Lalu papa marah karena papanya juga melayani di gereja. Ya, papa marah sama mama, kamu harus nikah sama orang Kristen. Lalu anak ini berdoa, Tuhan aku berdoa, biarlah jodohku yaitu hamba Tuhan atau anaknya hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, dia dapat anaknya hamba Tuhan, saudara. Ya, dia sudah bekerja di sana. Nah, kembali, tinggal kami berdoa untuk sekarang anak kami Abed sudah menjadi karyawan tetap. Tinggal kita berdoa supaya mereka dipersatukan dalam Tuhan. Dan akhirnya nanti mereka mempunyai keluarga yang baik. Tinggal sedikit lagi. Saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi kembali, sungguh-sungguh berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Sampai detik ini saya suka berdoa. Anak saya yang pertama waktu itu pernah bekerja di perusahaan asing, yaitu perusahaan Jepang, kerjanya berat, saudara. Dia bilang, Pak, aku harus kerja sampai pagi ketemu lagi, disodorin pekerjaan lagi, Sabtu Minggu enggak bisa libur, enggak bisa melayani. Aku pengen Sabtu Minggu libur, kerjanya biar sampai sore. Lalu kami berdoa dan puji Tuhan, sekarang dia diterima di perusahaan Australia, gajinya juga semakin baik, tapi sore sudah libur, Sabtu Minggu juga libur juga. Artinya dia cuma bekerja dari pagi sampai sore. Kembali, orang tua di sini doakan anak-anaknya. Orang tua doakan supaya anak-anaknya, cucu-cucunya dibuat berhasil. Jodohnya anak-anak Tuhan yang terbaik, menjadi orang-orang yang sukses, anak-anak Tuhan. Mari. Selama kita masih diberi nafas sama Tuhan, kita berdoa. Anak-anak muda, ayo pergunakan doamu dengan sungguh-sungguh. Lihat engkau akan dibuat berhasil. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita buka tangan kita, saya hanya ingin berdoa untuk saudara-saudara. Mari kita buka tangan. Ora bata karalaba ya ralaba. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tangan-tangan anak-anak yang cinta Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduannya Tuhan jawab. Jadikan mereka anak-anak yang benar di hadapan-Mu. Sehingga doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan biarlah mereka punya kerinduan sungguh-sungguh berdoa. Untuk apapun permasalahan mereka, untuk masa depan mereka, untuk apapun jodoh, pekerjaan, baik masalah keuangan. Bahkan kalau masih ada rumahnya yang kontrak, katakan dalam nama Yesus, tahun depan kami punya rumah sendiri. Tahun depan punya rumah sendiri, tidak kontrak lagi. Kalau gajimu pengen naik juga, ayo berdoa, buktikan supaya kita boleh menjadi berkat, jadi kesaksian. Minta berdoa sama Tuhan dan tidak jemu-jemu. Kalau sakit penyakit katakan oleh bilu-bilu darah Yesus sembuh. Ya, jantung sehat, ginjal sehat, paru-paru sehat. Kanker mati seakar-akarnya dalam nama Yesus. Kita katakan kita sehat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Diberkati anak-anakmu, diberkati. Hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biar kita terus tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Sampai Tuhan jawab saudara. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita, saya memberikan waktu.
Semuanya sudah menerima amplop persembahan. Kalau ada yang belum boleh angkat tangan biar bisa dilayani. Sudah ya? Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi setiap kami. Biar kami tidak jemu-jemu untuk berdoa dan hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menabur di tempat ini. Tuhan memberkati persembahan, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang menabur. Apa yang kami tabur kami akan tuai Tuhan. Dan Tuhan berkati juga gereja ini yang mengelolanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan berkati. Sambil dijalankan ada beberapa pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 56 00 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor 7650947317 atau dapat memindai kris barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau COL. Bagi yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Eldo di nomor 0812 9500 1915. Mari kita gabung COL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor 7650849242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 08193201 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info seputar kegiatan gereja, jadwal ibadah, dan info lainnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami di @church-of-ebenezer, Facebook @GBI Ebenezer Simpangan Depok, atau website kami yang ada di www.gbiehs.com. Ikuti lomba EHS Got Talent and EHS Birthday Wishes lewat media sosial Instagram untuk menyambut ulang tahun GBI EHS ke-23. Upload video yang menampilkan tanda spesialmu atau upload video ucapan ulang tahun untuk gereja kita tercinta GBI EHS lewat story Instagram Anda. Jangan lupa mention @Church-of-Ebenezer. Khusus untuk lomba video ucapan ulang tahun bisa juga diikuti masing-masing COL di GBI EHS. Upload videonya mulai dari sekarang. Batas terakhir upload di tanggal 12 Oktober 2024. Hadiah menarik dan tak terlupakan menantimu. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
yaralaba 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 yaralaba. Syaralaba kakanamu yaralaba yaralaba. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yohanes. Bapak, kami hanya percaya Tuhan akan terus memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang disampaikan Tuhan. Pada doa jemaat. Karena Engkau menuruti firman-Ku untuk menantikan aku. Maka doa orang benar sangat besar kuasanya. Hendaklah engkau mengaku dosamu. Jika mengaku dosamu, maka Tuhan akan setia dan adil. Doa dengan sungguh-sungguh. Doa yang tidak cemu-cemu. Tuhan, terima kasih untuk semua kebenaran yang Kau berikan bagi hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang diniakan, setiap doa yang kami doakan sangat besar kuasanya. Amin. Diberkati hamba-Mu Pak Yohanes, diberkati Tuhan di dalam setiap pelayanan, diperluas Tuhan Yesus setiap pelayanan ya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu lakukan, kerjakan, dijadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati, Engkau terus pimpin, bawa hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya. Diberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Minas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati perekonomian bangsa Indonesia. Kami perkatakan nilai dolar stabil sehingga perekonomian kami stabil. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hukum atas bangsa Indonesia supaya di dalam nama Tuhan Yesus keadilan akan terjadi atas hukum bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, di mana hari-hari ini banyak sekali sakit penyakit yang terjadi Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami boleh mendengar banyak sekali gempa-gempa yang terjadi di berbagai daerah. Kami terus perkatakan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Kami perkatakan gempa bumi berhenti, lempeng bumi menjadi tenang. Dan tidak akan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada bencana apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sendiri akan menjadi tembok berapi yang mengelilingi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami mendeklarasikan segala kesehatan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku kebaskan semua usir segala sakit penyakit Tuhan atas tubuh kami, jiwa dan roh kami. Tidak ada sakit penyakit kutuk apapun juga dalam tubuh kami. Segala penyakit karena serangan iblis maupun kutuk apapun juga dari nenek moyang kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh, jiwa, tubuh kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan Yesus di Mazmur 91. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa-Mu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkan padamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus mendeklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kami dalam perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden kami. Bapak, kami ucap syukur terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan bagi presiden kami. Untuk 2 periode yang Kau berikan bagi presiden kami. Terima kasih Tuhan sehingga menghasilkan infrastruktur yang luar biasa Tuhan. Sehingga Indonesia boleh dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia. Tuhan tetap menjaga melindungi presiden kami sampai berakhirnya masa tugasnya di Oktober 2024 ini Tuhan. Kami berdoa untuk presiden terpilih Prabowo Gibran. Kami hanya percaya ada tangan Tuhan yang kuat akan terus menjaga melindungi mereka Tuhan. Engkau terus pimpin mereka Tuhan dalam segala hal. Apa yang menjadi kebijakan, bahkan setiap program-program yang harus mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka melaksanakan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus pada kesempatan hari ini Tuhan untuk Kota Depok di mana kami ada saat ini berdiri, 11 kecamatan 63 kelurahan. Kami perkatakan Kota Depok aman, Kota Depok diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk TNI, Polri, Bin, Densus 88. Mereka telah berjaga-jaga atas bangsa dan negara Indonesia. Kami patahkan, kami hancurkan roh radikalisme, roh intoleransi, roh pemecah belah NKRI. Dan kami terus perkatakan, damailah bangsaku, damailah negeriku Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Niko Nyoto Rajo dengan kedua akhirnya. Terima kasih
untuk hamba-Mu sebagai messenger di api Pentakosta ketiga yang terus bergerak di Indonesia ke mancanegara dan akan kembali ke Yerusalem. Di api Pentakosta ketiga ini pencurahan Roh Kudus akan terjadi terbesar melebihi dari satu. Bahkan juga pencurahan Roh Kudus akan terjadi Tuhan. Kau bangkitkan generasi Yeremia yang penuh dengan Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Kau, tidak kompromi dengan dosa dan akan bergerak menangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami diberikan kuasa untuk kami bisa menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati hamba-Mu Pak Yongki Topawijo Tuhan. Dengan wakil-wakilnya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar segala hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu di dalam setiap pelayanan hamba-Mu di yang 9. Diberkati hamba-Mu Pak Riki Mawangajana, keluarga besar mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu di Ebenezer Simpangan. Tuhan kami berdoa Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu dalam segala hal. Segala masalah persoalan Tuhan Yesus. Kami hanya percaya bahwa ada Tuhan yang tetap menyertai kami. Diberkati gereja kami, apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan terus memampukan gereja kami untuk bisa melaksanakan semua renovasi yang harus kami lakukan. Bapak terima kasih, Engkau baik, Kau luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kau memberkati pekerjaan mereka, diberkati semua usaha mereka, anak-anak mereka diberkati. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Persembahan yang kami sudah berikan, kami percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan akan mencurahkan berkat berkelimpahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Israel, biar Engkau memberkati bangsa Israel. Kami percaya Tuhan, kalau kami memberkati bangsa Israel, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap doa yang kami naikkan ini Tuhan, bukan atas kehendak kami, tapi atas kehendak Tuhan. Biar Engkau sempurnakan setiap doa kami dengan doa berkat dari hamba-Mu. Ora bakasya katakan maka kiki raba katakan maka sikiri betaka kok kakara bakasya karaba. Diberkatilah jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah kedua pada pagi hari ini menjelang siang. Biarlah jemaat-Mu boleh berjalan sebagai orang-orang yang benar. Sehingga setiap doa mereka ya Tuhan, pada saat dengan yakin didoakan, besar kuasanya dan apapun yang mereka harapkan, inginkan, kerjakan dibuat berhasil. Karena Engkau Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ya Tuhan ibadah kedua ini dengan berkat yang daripada Engkau sendiri. Mari kita angkat tangan kita. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.